Puji nama Tuhan, selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berikan setiap penyembahan kita yang terbaik. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Berterima kasih Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami mau berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, ku naikkan syukur, ku
kasih Kristus. Nanti Tante Debbie akan buka ibadah ini dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan semua karena pertolongan-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga bisa berakhir dengan baik. Semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Amin. Kita mau nyanyikan pujian Ada Satu Sobatku Yang Setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi katakan, ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tak pernah kecewa, pernah kecewa, mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Lagi katakan, tak pernah kecewa, pernah kecewa, mengiring Yesus. Amin. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar taat seperti Samuel yang selalu dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman-Lah.
Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi katakan, mari Tuhan berfirman-Lah. Mari Tuhan berfirman-Lah. Hati kami telah siap Kau bentuk. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkannya, kita terlebih dahulu akan berdoa. Kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami telah memuliakan, memuji nama-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi juga kami semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, pagi ini kita patut bersuka cita karena Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada kita. Pagi hari ini Om Yakub akan bawakan kisah di dalam cerita Alkitab ini dengan tema menghormati orang tua. Ya. Nah, anak-anak, di dalam Alkitab ini ada suatu kisah di mana ada seorang raja yang mempunyai anak. Nah, raja ini saya yakin anak-anak sudah tahu semua, yaitu Raja Daud. Raja Daud memiliki beberapa anak. Nah, salah satu anaknya bernama Absalom. Next. Nah, pada saat itu Raja Daud sudah tua usianya ya. Di masa-masa ini adalah masa-masa di mana Raja Daud juga ingin mempersiapkan penggantinya sebagai raja. Nah, dia memiliki anak ya, beberapa anak. Salah satunya tadi siapa namanya Om sampaikan? Absalom ya. Next. Nah, Absalom ini salah satu anak Raja Daud yang dibanggakan oleh Raja Daud. Ya, Absalom ini ya anak-anak ya, dia wajahnya sih cakep ya, ganteng ya, rambutnya panjang ya. Orang kalau melihat pasti tertarik. Bahkan ayahnya sendiri ya, Raja Daud ini suka sekali dengan Absalom yang tampan ini ya. Cuman next anak-anak, Absalom ini memiliki karakter yang jahat ya. Sama saudaranya dia tidak segan-segan ya melukai, bahkan sampai berbuat jahat kepada saudaranya, baik kepada adiknya perempuan juga saudaranya laki-laki yang lain. Dia jahat sekali ya. Ini menjadi pelajaran bagi kita ya sebagai anak-anak Tuhan.
terhadap saudara-saudara kita, baik kepada kakak atau adik atau siapapun di keluarga kita. Jangan kita meniru Absalom ini ya. Ya, anak Raja Daud ini memang tampan, memang ganteng, tapi dia jahat ya. Dia suka melukai atau menyakiti hati kakak ataupun adiknya ya. Sampai-sampai Raja Daud ya kecewa sekali ya, marah sekali. Akhirnya karena Absalom ini melihat papanya ya mulai marah, dia takut. Next, akhirnya apa? Dia melarikan diri ya. Dia melarikan diri supaya tidak dimarah sama orang tuanya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian seperti ini ya? Setelah kalian melakukan suatu kesalahan, ya kalian terus takut sama papa atau mama, ibu, bapak, terus kalian sembunyi atau bahkan melari ya, melarikan atau keluar dari rumah. Jangan, tidak boleh ya. Jangan tiru Absalom ini. Dia setelah melakukan kejahatan kepada saudaranya, dia akhirnya ketakutan dan lari ya. Membuat orang tuanya bingung, kecewa, sakit hati ya, dan tambah marah ya. Nah, saat itu hal ini yang diperbuat oleh Absalom. Tetapi kita anak Tuhan jangan berbuat demikian ya. Kalau kita ada salah kepada kakak adik kita atau bahkan kepada orang tua, kita datang pada papa mama kita, orang tua kita. Kita minta maaf, minta ampun. Kalau kita salah mungkin tadi berebut mainan sama adiknya, atau mungkin ada makanan ya, cemilan yang sedikit kita ambil punya adik, akhirnya adik nangis ya, kita takut kemudian lari atau sembunyi. Jangan ya. Nah, kita harus memberanikan diri untuk meminta maaf baik kepada adik atau kakak, bahkan kepada orang tua. Pasti orang tua, kakak adik kalian pasti memaafkan ya. Jadi jangan sampai lari seperti Absalom ini. Dia lari ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan tahun demi tahun, sampai 3 tahun. Next ya, anak ini, Absalom ini melarikan diri. Nah, setelah lama-kelamaan 3 tahun ini, akhirnya Daud, raja papahnya, mulai ya sakit hatinya sudah hilang, tidak marah lagi, bahkan ingin ketemu sama Absalom, karena Absalom ini salah satu anak yang disenangi oleh Raja Daud ya, dibanggakan nantinya bisa menggantikan Raja Daud. Akhirnya disuruh mencari Absalom ini. Nah, setelah ketemu Absalom, wah besar hati dia, wah papa nyari saya, oh ini ya. Waktu itu Absalom kan sudah dewasa ya, dia memang ada niat jahat dari hatinya, dia ingin memiliki kerajaan ayahnya ya, ingin menggantikan ya secara paksa ya. Harusnya kalau dia menjadi anak yang baik, harus nurut sama orang tua, mengasihi kakak adik, pasti Tuhan akan berikan yang terbaik. Tapi Absalom ini tidak ya. Next, bahkan dia mulai memberontak ya. Dia waktu kembali ke Israel ya, dia diam-diam mengumpulkan pasukan ya, pasukan-pasukan yang ada, bahkan akhirnya dia pengen menguasai kerajaan ya. Papanya ya awalnya senang melihat anaknya pulang, tapi mendengar bahwa Absalom ini mau menguasai kerajaannya, wah papanya si Daud ini menjadi takut ya. Akhirnya sampai meninggalkan kerajaan ya, bersembunyi juga Daud. Nah, si Absalom ini wah tambah besar, tambah istilahnya tambah jahatnya, tambah lagi ya. Nah, akhirnya Daud mengumpulkan juga pasukannya. Next, akhirnya si Daud ya merasa sedih, dia mengumpulkan pasukannya ya dengan sedih hati karena aduh anakku ini mengapa kok tidak menghormati aku sebagai orang tua, tidak menghormati aku sebagai raja ya. Sedih sekali Raja Daud ini ya. Demikian juga adik-adik, jangan sampai kita membuat orang tua kita menjadi sedih ya, sehingga
orang tua merasa tidak dihormati. Tetapi pagi ini kita mau belajar ya lewat kisah ini supaya kita tidak menyakiti hati orang tua, tapi sebaliknya kita menghormati orang tua kita ya. Nah, akhirnya Raja Daud ini memanggil seluruh pasukannya untuk menghentikan tindakan Absalom ini ya. Tapi karena namanya orang tua itu pasti sayang sama anaknya ya, meskipun anaknya itu melakukan sesuatu yang jahat ya, orang tua ini tetap sayang sehingga berpesan kepada pasukan yang ada supaya mereka tidak menyakiti secara langsung kepada Absalom ini ya, dipesan demikian. Akhirnya pasukan ini mulai rombongan ya mengejar atau mulai ikut berperang. Akhirnya terjadilah peperangan antara pasukannya Absalom sama pasukan Raja Daud. Kira-kira menang siapa ya? Tentunya menang pasukan daripada Daud karena disertai oleh Tuhan. Meskipun waktu itu Raja Daud sempat meninggalkan kerajaan ya, dia sempat takut juga kepada Absalom ini, tapi karena pasukannya memberi kekuatan dan pertolongan Tuhan, akhirnya pasukan Raja Daud ini bisa mengalahkan pasukan Absalom. Gimana dengan Absalom? Dia mulai ketakutan, akhirnya dia lari dengan mengendarai kuda, dia berusaha melarikan diri ya, ketakutan luar biasa. Nah, anak-anak, kalau ada kejahatan dalam hatinya terus disingkapkan ya, itu menjadi dosa ya, akan membuat kita takut ya. Nah, seperti Absalom ini dia lari terus ya, berusaha mengendarai kuda sekencangnya supaya tidak dikejar oleh pasukan Daud. Nah, suatu saat dia nyampe di sebuah hutan ya, dia tetap lari. Nah, akhirnya apa? Kalau si Absalom tadi memiliki rambut yang panjang, dia rambutnya ini yang di kepala ini nyangkut di pohon terbatin. Nah, akhirnya Absalom tidak bisa apa-apa ya, tergantung ya, karena rambutnya yang panjang nyangkut di pohon tadi, berusaha melepaskan diri tidak bisa, tambah kepalanya ketarik. Akhirnya ya pasukan dari Raja Daud ini bisa menangkap dan Absalom ini dibunuh ya, kasihan ya. Nah, ini adalah hasil kalau menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak mau menghormati orang tuanya. Nah, anak-anak, biarlah pagi ini lewat kisah ini kita mau belajar untuk menjadi anak-anak yang pinter. Pinter dalam arti kita mau menghormati orang tua kita. Mungkin secara ilmu orang tua kita kalah dengan kita. Anak-anak zaman sekarang main HP pinter, main gadget, komputer dan lain sebagainya, teknologi yang saat ini lebih pinter. Tapi ingat ya, orang tua tetap harus dihormati. Jangan sampai kita menyepelekan, membuat sakit hati orang tua. Kalau diingatkan, anak-anak, ayo waktunya makan, jangan main gadget, jangan main HP terus, kalian nanti aja. Nah, itu salah satu tanda kalian mulai tidak menghormati orang tua. Kalau orang tua mengajak kalian untuk makan, untuk melakukan tugas di sekolah, ada loh kalau disuruh gurunya mengerjakan PR dan orang tuanya mengingatkan, tambah marah ya. Tidak boleh ya. Kita harus menghormati orang tua. Kalau orang tua mengajak anak-anak untuk belajar, ikuti. Kita mau belajar. Kalau sudah waktunya malam bobok, ayo HP-nya diletakkan. Nanti ya, jangan ya. Kalian harus menghormati orang tua karena itu hal yang penting ya. Itu ingat-ingat, menghormati orang tua adalah hal yang penting. Ada ayatnya loh ya. Ayo kita buka ayatnya dalam Efesus 6 ayat 2 dan 3. Di situ dikatakan, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ayo lagi, hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia
dan panjang umurmu di bumi. Puji nama Tuhan. Nah, kalau kalian ingin hidup kalian menjadi bahagia dan memiliki umur panjang, salah satu kuncinya yaitu menghormati orang tua ya. Kalian memiliki papa mama, ibu bapak ya, atau mungkin andai kata di antara kalian yang saat ini mungkin sudah tidak memiliki orang tua ya, orang yang menjadi wali kalian bisa jadi om tantenya atau kakaknya ya. Kalian tetap harus menghormati orang tua tersebut karena hal itu adalah penting. Tadi ayatnya sudah jelas sekali, hormatilah ayah ibumu karena itu adalah sesuatu yang penting ya. Jadi kalian ingat hal ini supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati karena ada kebahagiaan dan panjang umur di bumi ini. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita menjadi pegangan dalam hidup kita, bukan saja waktu kalian masih kecil, masih anak-anak, tapi nantinya kalau kalian sudah dewasa pun harus demikian. Jangan kalau sudah dewasa orang tua kita menjadi tua terus kita tidak hormat sama mereka, apa-apa ditinggalkan ya. Kita tetap harus belajar seterusnya untuk menghormati orang tua kita. Adik-adik mau? Puji nama Tuhan. Biarlah hal ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Pagi ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami anak-anak-Mu untuk senantiasa menghormati orang tua kami, baik ayah ibu kami juga yang menjadi wali dalam hidup kami, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia baik saat ini maupun nantinya Tuhan. Bahkan kami memiliki umur yang panjang di bumi ini sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kalau hari-hari yang lalu kami telah melakukan kesalahan, kami tidak hormat kepada orang tua, dan biarlah firman-Mu pagi ini menegur kami dan menyadarkan kami untuk belajar menghormati orang tua. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, berkati juga kami semua yang mendengarkan, berkati tim kru yang ada di media, multimedia, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, biarlah di hari-hari ini Tuhan tolong negara dan bangsa kami. Kalau virus COVID-19 mulai melandai, banyak di antara kami sudah tidak terpapar, tapi bukan menjadi jaminan bagi kami. Ajar kami untuk tetap taat kepada pemerintahan, untuk mentaati protokol yang ada, supaya negara dan bangsa kami tetap dilindungi oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati negara dan pemimpin kami, supaya Bapak Jokowi dan seluruh jajaran yang ada mendapatkan hikmat untuk mengatur pemerintahan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini, dan kami akhiri juga pertemuan ibadah sekolah minggu secara online ini dengan ucapan syukur. Kami yakin dan percaya damai sejahtera Engkau menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami dengan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak, demikian ibadah online kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.